Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 bagian A. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 bagian A. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tegap, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Sekali lagi saya mengulangi membacanya buat kita semua. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan yang sudah disajikan buat kita pada kesempatan ini, saya memberi judul yaitu kunci berjalan di tengah badai, atau rahasia berjalan di tengah badai. Rahasia berjalan di tengah badai. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa adalah salah seorang pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, untuk menuju ke tanah terjanji, tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Itulah tanah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah melewati masa perbudakan selama 4 abad atau 400 tahun, bangsa Israel tidak dilepaskan begitu saja untuk keluar, untuk meninggalkan tanah Mesir, tempat mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka dikejar oleh tentara Firaun, oleh pasukan Firaun yang begitu menggunakan kuda dengan kereta yang luar biasa, sampai bangsa Israel tiba di tepi laut Teberau. Bagi bangsa Israel, ketika ada di tepi laut Teberau, sudah tidak ada jalan keluar lagi dari masalah yang ada dan yang mereka alami, hadapi pada saat itu. Ketika mereka memandang ke belakang, ada tentara Firaun yang begitu berusaha mengejar mereka, sedangkan di depan mereka terbentang lautan yang luas juga sangat dalam, sehingga bagi mereka tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi buat mereka. Mereka benar-benar dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang panik, dalam kondisi yang terpojok dan tidak berdaya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah cerita yang dialami oleh bangsa Israel memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa badai kehidupan, masalah, pergumulan sering kita alami dalam perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Begitu besar dan begitu banyak masalah yang sering menghadang langkah kita, menghimpit kehidupan kita, sehingga kita merasa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi solusi yang bisa kita dapatkan. Segala cara sudah ditempuh, semua usaha dilakukan, namun tidak membuahkan hasil, tidak mendatangkan manfaat, tidak ada faedah dari semua upaya yang dilakukan untuk keluar dari masalah yang dihadapi.
Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan penting bagi kita ialah bagaimana caranya supaya kita bisa keluar melewati setiap masalah yang kita alami dalam hidup ini. Dan mari kita belajar dari firman Tuhan dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 yang sudah saya bacakan tadi. Cara yang pertama atau rahasia yang pertama ialah jangan takut. Jangan takut. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa berkata kepada bangsa Israel, janganlah takut. Janganlah takut. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Musa kepada bangsa Israel supaya mereka jangan takut, jangan panik ketika menghadapi masalah, ketika melihat keadaan seakan tidak ada jalan keluar, merupakan sebuah pernyataan motivasi yang mengangkat semangat bangsa Israel untuk tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tetapi mereka tetap bertahan melihat dan menantikan pertolongan Tuhan pada waktu yang mereka perlukan. Bangsa Israel sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan jalan keluar pada saat mereka menghadapi jalan buntu. Itu sebabnya Musa mendorong bangsa Israel agar mereka jangan takut menghadapi masalah itu, tetapi mereka harus membangkitkan dan memberanikan diri untuk menghadapi masalah itu dan percaya bahwa pasti ada jalan keluar yang ditemukan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga seringkali mengalami ketakutan-ketakutan saat kita menghadapi masalah besar dalam kehidupan kita. Saat kita ditimpa oleh pergumulan yang berat, acap kali timbul dalam hati kita rasa takut. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mengajar kita supaya kita tidak perlu takut sebagai orang percaya. Ketika masalah besar menghimpit kita, ketika masalah yang kita hadapi seakan tidak ada jalan keluar, jangan takut, percaya saja. Kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak putus asa, untuk tidak menyerah, tapi tetap bersemangat, bangun, kumpulkan semua kekuatan dan keberanian yang masih ada untuk menghadapi masalah kita. Mari kita bebaskan diri kita dari perbudakan, dari penjara ketakutan. Karena di dalam ketakutan tidak akan ada damai sejahtera. Dalam ketakutan kita tidak menemukan jalan keluar. Oleh karena itu kita perlu menguatkan diri kita untuk tidak takut menghadapi masalah. Dalam Filipi pasal 4 ayat ke-7, Rasul Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika menghadapi masalah, mintalah damai sejahtera dari Allah Bapa untuk menguasai hati dan pikiran kita, supaya kita tidak terjebak, tidak diintimidasi, tidak dikuasai oleh rasa takut yang begitu besar. Sehingga pada saat kita meminta damai sejahtera kepada Allah, maka Allah yang limpah dengan kasih karunia akan memberikan kita damai sejahtera. Itu rahasia yang pertama supaya tetap berjalan di tengah badai kehidupan. Yang kedua, tetap berdiri. Tetaplah berdiri. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah demi masalah bisa saja akan membuat bangsa Israel menjadi putus asa, menjadi lelah, dan tidak bisa bertahan. Dan bisa jadi mereka akan menyerah dan terjatuh. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa untuk meraih keberhasilan dalam hidup ini, kita harus bangkit. Kita harus memotivasi diri kita supaya bangkit kembali dari keterpurukan, bangkit kembali menghadapi masalah, bangkit kembali untuk menemukan pertolongan kita. Bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri kembali ketika kita terjatuh. Dalam Efesus pasal 6, Rasul Paulus berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menghadapi masalah, untuk bisa berjalan di tengah badai kehidupan, kita harus tetap berdiri. Gunakan seluruh kemampuan, gunakan seluruh perlengkapan rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan, kebenaran, keadilan, doa, damai sejahtera, iman dan keselamatan kita harus kita gunakan untuk menghadapi badai kehidupan kita dan keluar sebagai orang-orang yang tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan, dan kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Lalu yang ketiga, rahasia yang ketiga untuk tetap berjalan di tengah badai, angkatlah tongkatmu. Angkatlah tongkatmu. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dengan tongkat ini maka Musa dapat membelah laut Teberau. Pada kisah sebelumnya, tulah-tulah terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Di kisah berikutnya pun Musa juga menggunakan tongkat ini mengeluarkan air yang dapat diminum oleh bangsa Israel. Dan masih banyak mujizat lainnya yang terjadi untuk membuktikan bahwa Allah punya kuasa, sanggup menolong bangsa Israel, sanggup melakukan mujizat bagi bangsa Israel. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh-Nya yang telah turun dan tinggal di dalam hidup kita. Ketahuilah hal ini dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kita. Kuasa ini adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang digunakan Musa melalui tongkatnya. Gunakanlah otoritas yang telah Dia berikan bagi hidup kita untuk membelah laut di hadapan kita. Yakinilah bahwa kuasa Tuhan dapat digunakan untuk membuka jalan di tengah masalah-masalah yang kita hadapi. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan hal-hal positif, perkatakanlah hal-hal yang membangun, perkatakanlah iman kita bahwa bersama dengan Tuhan kita sanggup menemukan jalan keluar yang kita perlukan. Yang terakhir, untuk bisa berjalan di tengah badai kehidupan, ulurkanlah tangan saudara. Ulurkanlah tangan saudara. Dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan untuk mengulurkan tangan adalah perintah kepada Musa supaya Musa memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak, untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Hasil dari tindakan iman inilah yang membuat laut Teberau terbelah menjadi dua. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, laut Teberau tidak akan terbelah jika Musa tidak mengulurkan tangannya ke atas laut. Otoritas yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup Musa, kalau tidak digunakan, maka pasti tidak akan terjadi apa-apa. Tidak ada artinya kehidupan Musa pada saat itu. Namun Musa taat kepada Tuhan dan mengambil otoritas itu, mempergunakan otoritas itu dengan iman yang kuat, sehingga laut Teberau terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering sampai ke seberang dengan selamat. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah yang ada harus kita hadapi dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Dia akan memberikan kemampuan ilahi,
kuasa dan otoritas yang tidak dapat kita lihat dengan mata fisik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bertindaklah dan melangkahlah dengan iman, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita di saat tiada jalan, di saat kita mengalami jalan buntu, maka Tuhan akan bertindak untuk membuka jalan bagi kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut, tetaplah berdiri bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat keselamatan demi keselamatan, mujizat demi mujizat terjadi dalam langkah hidup kita. Tuhan yang telah berfirman tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk dapat berdiri tegak dan berjalan terus di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Yakinlah akan otoritas yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita. Gunakan otoritas tersebut sebagai orang beriman untuk melangkah dengan berani di tengah-tengah badai yang menghadang dan menerpa kehidupan kita. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang telah diberikan bagi hidup kita. Bersama Yesus, kita akan lakukan perkara-perkara besar. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk tetap berdiri, jangan takut, tetap berjalan mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan menantikan pertolongannya yang kita butuhkan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.